Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Nari Nurhani, saya Wasil Sonoto dari calon guru penggerak angkatan 5. Saya di sini dalam tugas guru penggerak dalam demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, dan di dalam tugas itu saya mewawancarai jenengan atau guiding question for the interview. Itu nanti saya sudah mempunyai pertanyaan yang saya satukan kepada jenengan. Nanti mohon dijawab ya Bu, sebisanya sendiri. Oke, kita mulai. Ada beberapa pertanyaan Bu Nani yang perlu saya sampaikan ke jenengan. Pertama ini begini Bu, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, monggo. Iya. Ya, pada dasarnya kalau dilema etika di sekolahan kami itu ya ada banyak, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Bagaimana cara menyikapinya? Tapi ya kita harus memprioritaskan dulu mana yang benar-benar urgent harus diselesaikan saat ini. Jadi mendahulukan yang penting dulu ya. Penting. Mendahulukan kepentingan yang penting ini maksudnya bisa dikategorikan umum atau untuk kepentingan umum bersama atau untuk pribadi Bu? Baik Bu, berlanjut kepada pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Namanya kita sebuah organisasi nih, Satuan Pendidikan KPI. Jadi kan seorang kepala sekolah tidak mungkin mengambil keputusan sendiri. Hal pertama, jika ada masalah, tentunya kita akan mengangkat itu. Kita cari solusinya bersama. Jadi pertama mencari solusi bersama ini, istilahnya dirapatkan dulu nih. Dirapatkan dulu ya. Karena meskipun sebagai kepala sekolah kita tidak boleh sewenang-wenang langsung seperti ini. Ya, ini harus kita cari dulu kesepakatannya bersama dulu. Nah, baru setelah itu kita memutuskan. Setelah kita melalui rapat, kita putuskan. Jadi pertama dirapatkan dulu, kemudian kedua hasil kesepakatan rapat diputuskan, kemudian disepakati bersama. Baik Bu, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah tadi? Langkah-langkahnya bagaimana? Apakah bisa disebutkan Bu dalam proses rapat itu harus begini atau bagaimana? Saya ngikutlah caranya jenengan gimana? Iya. Misalkan ya Mas ya, kalau awal tahun ajaran baru ini saya beri kasus ya, misalkan kasus awal tahun ajaran baru kita kan mengadakan pertemuan dengan wali. Di situ kan ada usul dan saran dari Bapak Ibu wali. Kemudian waktu rapat beliau menyampaikan, saya ingin menyampaikan usulan. Dia monggo, saya terima usulannya. Beliau menyampaikan usulan, kenapa kalau di sekolah kita kok tidak pernah memberi seragam gratis? Padahal di sekolah lain ada beberapa yang memberikan seragam gratis. Bagaimana menurut Ibu Kepala Sekolah, bagaimana kok kita tidak bisa memberikan seragam gratis untuk anak-anak di sini? Begitu ya, langsung saja saya tanggapi, terima kasih itu masukan yang baik, saya tanggapi saja. Karena apa? Kita bekerja berdasarkan juknis. Jadi kita bekerja berdasarkan juknis. Dalam BOS selama ini ada juknis yang menyatakan bahwa uang BOS itu dapat digunakan untuk membeli seragam dan jadi ya dalam rapat itu saya sampaikan bahwa memang satuan pendidikan itu memiliki daya sendiri-sendiri
tangkap yang pertama jenengan menerima masukan, ya dianalisis dulu ya Bu ya. Kemudian setelah jenengan analisis berbenturan dengan hukum atau dengan peraturan apa tidak, baru jenengan memutuskan, gitu ya Bu ya. Jadi dianalisis kemudian diputuskan berbenturan dengan peraturan atau hukum tidak, baru kemudian mengambil sebuah keputusan. Diputuskan lah ini. Berikutnya Ibu, langkah-langkah apa saja yang selama ini Anda anggap efektif, menurut jenengan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika di SD Negeri 4 Ngeraus ini? Paling efektif Ya. Yang paling efektif ya itu Mas, ya Pak Awasis ya. Ya. Kita kan tadi sudah membicarakan dulu, kita simpulkan mana yang lebih penting dulu yang kita prioritaskan, barulah diambil sebuah keputusan. Itu saya rasa sudah efektif ya, itu sudah efektif. Jadi bisa saya ulangi ya Bu ya. Yang pertama ketika ada permasalahan di SD 4 Ngeraos ini, jenengan pertama itu rapat dulu dengan para pemangku kebijakan ya. Kemudian Bapak Ibu guru juga dilibatkan. Kemudian hasil rapat itu diambil keputusan yang prioritas, mana yang lebih utama. Baru kemudian diambil keputusan bersama. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika di SD 4 Ngeraos ini? Jadi tantangannya apa ketika mengambil keputusan seperti tadi, seragam, berbenturan dengan peraturan bos, juknis bos tidak boleh tertutup seragam, itu jadi tantangannya apa Bu? Ya tantangannya itu kan beresiko anak-anak mungkin nantinya akan lebih tertarik ke sekolah yang lain karena dengan iming-iming itu tadi. Itu ya suatu tantangan menurut saya. Saya tidak menjadi tidak mengalami ketakutan dengan mereka berpindah ke sekolah karena apa? Kemungkinannya kecil. Karena sekolah kami kan tidak mungkin. Ya bukannya tidak mungkin deh. Repot lah bagi wali murid kalau anak itu harus mencari sekolah. Gitu ya Bu ya. Jadi jenengan sudah menganalisis bahwa kemungkinan keputusan itu tidak akan berdampak negatif lah. Ya, jadi ketika ada komite mengusulkan untuk memberikan seragam, jenengan menjawab dengan ini tidak sesuai juknis bos, tidak ada dalam aturan untuk anggaran uang ke sana. Itu sudah jenengan analisa dan tantangannya anak takut sekolah di tempat lain kan begitu ya Bu ya. Karena sekolah ini posisinya agak jauh dari sekolah-sekolah lain, dengan memberanikan diri dengan alasan geografis tadi, artinya masih ada cara lain untuk membangunkan semangat wali murid agar sekolah ke sini tidak hanya dengan cara seragam tadi ya yang bertentangan dengan juknis bos ya gitu. Berikutnya Ibu, apakah ketika jenengan memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, terus kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang jenengan jalankan ini? Tergantung ya Mas. Itu ada dua versi, ada langsung, kemudian sudah ada melalui rapat. Artinya kalau melalui rapat kan terjadwal kan seperti itu tadi waktu rapat komite kita langsung jalan. Kalau untuk masalah anak biasanya tetap kita terbuka dulu bersama teman-teman akhirnya terjadwal. Berarti ada dua ya, ada yang terjadwal, ada yang langsung. Mungkin bisa jenengan beri contoh yang
langsung ini kira-kira tidak hanya misalnya dengan bapak ibu guru, misalnya dengan murid atau dengan warga sekolah yang lain, yang langsung sudah saya sampaikan itu tadi ya, ya. lalu waktu rapat wali murid secara langsung dijawab itu ya ini. Oh iya. Ya, langsung saya jawab. Ini kan dari kejujuran. Kejujuran itu memang langsung kami jawab. Ya itu. Ini ya tidak pakai. Tidak ya. Langsung saya jawab, memang sudah aturannya sudah jelas, dalam judulnya sudah jelas, sehingga langsung kami jawab. Yang secara tidak langsung untuk anak-anak, misalkan selalu rapat naikkan kelas. Naikkan kelas, itu kita rapat dulu. Dan kelas menyampaikan apakah ada naik tidak naik kelas atau apa, itu kita menganalisa dulu apa penyebabnya. Karena kan tidaknya nilai dalam bentuk nilai gitu. Kita kan penilaian kan ada tiga, ada keterampilan, ada pengetahuan, tidak bisa hanya menilai dari pengetahuan saja. Jadi dalam pengambilan keputusan rapat kenaikan kelas, jenengan memakai KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 itu dipakai semua ya Bu ya. Dari di sana ada, mestinya kalau seperti itu berarti terjadwal ya Bu ya. Itu contoh yang iya. Baik. Berikutnya Ibu, adakah ini Bu seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Misalnya jenengan itu punya rekan kerja atau punya faktor yang membuat Anda waktu masnya atau bapaknya ini, mbaknya ini saya buat ajak pertimbangan atau gimana, saya itu sudah, misalnya saya sudah mumpuni, saya tidak perlu, gimana? Tentunya semua ya harus kita karena satuan pendidikan ya. Jadi kita bersama-sama, tidak hanya kepala sekolah langsung egois memutuskan ini, perlu dimusyawarahkan. Itu tentunya juga melalui atau kita menerima masukan pendapat dari teman-teman. Kita biasanya saya tanya dulu, mungkin ada pendapat dari Bapak si A, Bapak si B, semua memberi masukan, memberikan usulan. Itu menyeluruh ke semua. Oh gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan semua warga sekolah ya Bu ya, dilibatkan langsung dalam memusyawarahkan ini tentang pendapat. Nanti yang sekiranya gimana Bu ini? Istilahnya pendapat terbanyak atau gimana Bu? Dengan pendapat terbanyak tentu, tapi kan pendapat itu juga penting terbanyak, tapi yang memang pas gitu, memang gitu. pas Sesuai ya, kebutuhan ya. Kebutuhan. Oke Bu, pertanyaan terakhir. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di dilematika? Pelajaran yang saya ambil dari dilematika, makanya kita tidak hanya untuk mementingkan untuk diri sendiri, tetapi juga kita sesuatu itu juga dari hati juga. Berarti memutuskan masalah itu dari perasaan yang Bu ya, lebih nurani, kemudian jangan semena-mena, tetap perasaan juga tetap kita kenal. berarti perasaan, hati nurani, dan kekeluargaan ya Bu ya. Berarti mungkin bisa kasih sayang masuk di dalamnya ya Bu ya, bisa kasih sayang. Kemudian kalau kekeluargaan di sini mungkin rekan-rekan guru di sini ya Bu ya. Oke. Saya kira cukup Bu Nani. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya jenengan untuk menjadi relasi saya dalam wawancara. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya mohon maaf, mau undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Wasis, mudah-mudahan dan kegiatan ini
selesai kegiatan tidak dihentikan. Amin, amin. Terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Yadi, saya Mas Sonoto dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora dari SD Negeri 1 Kaleng. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Suyati dalam program pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Bapak Yadi berkenan nggih? Berkenan. Ya, oke. Baik Bapak, hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kita santai saja. Ini dalam rangka tugas kita fleksibel. Oke. Pertanyaan pertama ini Bapak berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Ini bagaimana jenengan bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Yang dimaksud kasus dilema etika atau rujukan moral di sini yang saya tanggapi atau yang saya identifikasi itu seperti ini. Ya. Saya mempunyai dua kasus yang sama-sama mempunyai nilai-nilai yang penting, sama Ya. pentingnya, sama-sama benarnya, dan apabila saya disuruh milih jawaban mana yang benar mana yang salah, ini sama-sama benar. Jadi dalam memutuskan sesuatu itu istilahnya kasus itu sama-sama pentingnya. Betul. Dan saya disuruh milih, itu yang saya maksud kasus dilema etika atau Rujukan moral. rujukan moral ini. Jadi kedua-duanya sama-sama penting. Sama penting. Punya gitu ya, nilai Pak? benar sama penting. Oh gitu. Oke. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan kedua. Kemudian selama ini jenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah sini Pak nggih, di Galuh 1 ini nggih, SD Negeri 1 Galuh nggih. Untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya yang saya lakukan dalam menentukan atau memutuskan kebijakan atau kasus itu tadi, saya lihat dulu kasus itu nilai kebajikannya, ya kita pertimbangkan dampak kedepannya bagi siswa itu gimana. Terus selanjutnya berpihak enggak pada siswa itu keputusan kasus itu kalau yang saya keputuskan, dan mempunyai nilai kebijakan dan bisa dipertanggungjawabkan itu dalam menentukan atau memilih dalam menentukan kasus. Jadi Pak Yadi menganalisisnya dari masalah ini bagi siswa itu penting apa Penting tidak? enggak? Ya betul sekali. Berpihak pada murid apa tidak? Oh, gitu, nggih. Mungkin ada lagi Pak Yadi? Ya, hanya ini saja dulu ya. Iya, itu. Oke, yang pertanyaan ketiga. Kemudian langkah-langkah prosedur seperti apa yang Anda lakukan selama ini Pak di SD Negeri 1 Galuh ini? Ini langkah saya biasanya dalam mengambil keputusan itu, Ya. setelah mempertimbangkan kasus itu penting dan tidaknya, kita minta masukan kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan guru, bagaimanakah kasus ini dapat dipecahkan, terus kasus itu bertentangan enggak dengan norma-norma atau nilai-nilai. Setelah itu baru kita ambil keputusan sesuai dengan peraturan. Iya. Jadi yang pertama itu meminta masukan kepada rekan guru, warga sekolah lah ya. Kemudian yang kedua Kasus itu bertentangan ya. iya, bertentangan dengan hukum apa tidak begitu nih Pak? Ya, norma-norma, terus baru kita putuskan dan diambil keputusan. Iya, berarti ada 3 langkah ini Pak ya. Yang pertama meminta masukan kepada warga sekolah bertentangan dengan norma apa tidak, kemudian baru memutuskan ya Pak ya. Memutuskan. Oke. Pertanyaan keempat Pak. Hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam jenengan mengambil keputusan?
yang paling efektif untuk menentukan itu apa? Mengambil keputusan itu ya tadi kita kerjasama sama guru, kerjasama sama guru dan memecahkan bersama-sama. Itu yang paling efektif. Iya. Semua permasalahan dirembuk atau dibahas dengan guru baru diputuskan nih Pak. Oke, lanjut Pak. Pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut jenengan itu ada tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan? Dalam hal menentukan keputusan yang menjadi kendala saya, yang pertama itu adalah keraguan dalam mengambil keputusan itu. Ya. Terus kemudian nilai ragu-ragu tidak saya mengetahui itu ada keraguan. Terus mungkin saya menerima informasinya itu, memahami informasi ke kasus itu kayak saya kurang paham. Terus mungkin karena kurang paham akhirnya tergesa-gesa dalam menentukan keputusan. Saya ulang ya Pak ya. Jadi yang pertama keraguan ya, ragu dalam mengambil. Ya, yang dalam mengambil keputusan ada ragu-ragu. Yang kemudian yang kedua kurang menganalisis. Ya, memahami informasi tadi atau permasalahan lah. Iya. Kurang memahami permasalahan itu. Yang ketiga apa Pak? Akhirnya tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan yang tergesa-gesa. Oke, lanjut Pak. Pertanyaan ke-6. Apakah Pak Yadi ini memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa langsung diselesaikan di tempat? Apa menunggu jadwalnya ini dibuat dulu baru nanti diselesaikan bagaimana Pak? Dalam mengambil keputusan yang bernilai tadi apa? Dilema etika itu tetap saya jadwal atau bisa reng-reng dulu. Setelah itu kita rapatkan, kita pecahkan bersama. Setelah itu baru kita lihat dampaknya bagi kelompok atau individu gimana dampaknya. Terus setelah kita dampaknya, terus apa? Kita baru ambil kalau tahu dampaknya ini baik bagi siswa atau menguntungkan siswa, keputusan itu baru kita tetap. Jadi begitu ya Pak ya, prosedurnya jenengan rapat dulu, kemudian dijadwalkan dulu ya, rapat, kemudian diambil dampaknya, setelah individu atau kelompok baru diputuskan. Pengambilan keputusan. Jadi prosedurnya seperti itu ya Pak jenengan. Pertanyaan ke-7 Pak. Ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Jelas, faktor yang paling penting atau yang paling membantu saya dalam mengambilkan keputusan itu yang pertama adalah kerjasama, saling mengasih informasi, itu. Terus tak lupa kita harus istilahnya apa itu minta dorongan kepada yang ada di atasan kita, seperti pengawas mungkin, bahkan pengawas atau mungkin wali murid atau pada kepala sekolah yang sudah senior dalam menentukan keputusan itu kita bisa tepat. Jadi yang menurut jenengan faktor yang penting itu kerjasama, bertukar informasi dan dorongan dari pimpinan yang lebih atas dan mungkin bisa juga kepada kepala sekolah yang sudah senior. Iya. Jadi istilahnya jenengan itu punya panutan begitu ya, Pak? Punya panutan ya. Pertanyaan yang ke-8 Pak Yadi, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Yadi petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang paling berharga di dalam saya mengambilkan keputusan itu kerjasama, saling memberi informasi, itu, dan tak lupa dengan yang ada di atas kita, pemangku kepentingan, terutama dalam hal pemangku kepentingan. Saling memberi informasi dari pemangku kebijakan, ya Pak. Pemangku kebijakan.
di sekolah ini Pak, kira-kira ada masalah dilema etika yang menurut jenengan terbaru atau lebih hangat-hangatnya bisa diceritakan Pak? Ini contoh dilema etika yang saya alami pada kasus-kasus ini yang baru-baru saya terima. Itu ada siswa, salah satu siswa di dalam pengetahuan dia itu kurang, tetapi dalam hal prestasi yang lain seperti olahraga itu dia berpotensi betul. Kalau kita biasanya kalau dalam menentukan kita mau mengadakan kenaikan, anak ini dinaikkan tidak, padahal dia sudah punya prestasi tapi terlambat dalam itu kasus-kasus itu Mas yang membuat kadang kita perlu pecahkan bersama. Jadi intinya dari akademis kurang tapi dalam non akademis dia punya bagus. Nah itu Pak, jenengan ketika mengambil keputusan itu ada yang sekiranya menjadi titik poin penting sampai jenengan bisa memutuskan ini deal seperti ini. Iya. Gimana Pak? Titik poin yang paling penting yang saya ambil adalah gini, secara kemanusiaan, secara kemanusiaan anak itu mampu yang lain walaupun dia kurang di hal pengetahuan. Berarti jenengan secara tidak langsung sudah istilahnya mengambil keputusan berpihak pada murid ya Pak? Iya, itu. Jadi secara sepintas gambarannya anak itu mempunyai potensi lain yang tidak ditemukan di dalam akademik. Tapi di non akademik dia mampu. Itu yang saya gunakan poin-poin untuk menentukan keputusan. Itu nih Pak. Terus kemudian Bapak Ibu guru di sini kira-kira kalau dibuat prosentase Pak, seberapa besar mendukung program jenengan ini ketika jenengan udahlah ini dinaikkan saja karena prestasinya lebih bagus di non akademiknya, ini bisa membantu kita nanti di istilahnya Popda atau Popsni gitu Pak. Itu ada beberapa rekan guru yang mendukung, ada yang tidak, itu bagaimana Pak jenengan? Kalau gini Mas ya, guru-guru saya di sini itu dalam mendukung kebijakan yang saya ambil hampir semuanya mendukung, yang saya ambil itu. Karena apa? Waktu saya menentukan kebijakan atau mengusulkan segala sesuatu tetap saya ajak rembukan. Oh gitu, intinya kerjasama tadi nih Pak. Rembukan dulu. Cukup Pak Yadi, kita wawancara. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jenengan sudah membantu saya dalam program pendidikan guru penggerak ini dalam modul 3.1 pada tugas demonstrasi kontekstual. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, saya Sumoto, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Blora dari SD Desa Bekalen. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak sebagai narasumber dalam program pendidikan guru penggerak modul 3.1 pada materi demonstrasi kontekstual. Baik Bapak, hari ini hari yang baik untuk kita bisa bertemu untuk melakukan wawancara ini. Langsung saja ya Pak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Soleman dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan Pak? Terima kasih untuk Pak Aziz sebagai calon guru penggerak yang di sini, yaitu dalam kasus-kasus dilema etika ini identifikasinya memang kita lihat dari personal guru secara langsung, kira-kira pelanggaran apa yang kita ketahui. Nanti bermacam-macam karakteristik tentunya dari guru tersebut, kemudian kita juga bisa mengetahui karena pelanggaran apa yang ada di sekolah. Kita ketahui bisa secara langsung maupun bisa karena dengan
teman sejawat. Dan intinya ada seperti itu untuk mengidentifikasi masalah dilema ketika di sekolah. Terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Pak Sulaiman menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dengan ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Terima kasih. Atas beberapa kepentingan memang dalam pengambilan keputusan, tentu kadang tidak bisa sendiri, perlu ada teman diskusi. Teman diskusi itu bisa dari kepala sekolah yang lain maupun dengan teman guru sejawat, yang intinya adalah satu untuk kebaikan sekolah ini. Sehingga juga di teman kepala sekolah juga sering sharing kaitannya bagaimana cara penanggulangan tersebut. Juga teman sejawat juga bisa untuk menambah masukan-masukan yang intinya untuk mencari kebaikan. Oh, ini Pak. Jadi memanfaatkan kepala sekolah senior ya Pak ya, kepala sekolah senior rekan sejawat untuk mencapai suatu keputusan yang baik atau kebaikan atau kebajikan tadi ya Pak ya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Sulaiman lakukan untuk melakukan atau mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi selama ini? Ya, memang langkah-langkah ini memang jarang di sekolah ini terjadi pelanggaran-pelanggaran. Namun kalau ada pelanggaran, ini biasanya berupa teguran lisan, namun itu sifatnya umum di dalam sebuah rapat yang tentu tidak menyinggung perasaan satu orang secara langsung. Sehingga dalam teguran yang secara umum itu yang merasa melanggar itu tidak langsung merasa dia adalah melakukan kesalahan. Namun apabila masih terjadi lagi, barulah diingatkan secara langsung ke personalnya. Namun itu pun juga harus dibuat senyaman mungkin untuk tidak istilahnya tidak tersinggung, agar dia dalam bekerja pun sesuai apa yang ada, sesuai dengan aturan. Oh gitu ya Pak ya. Jadi yang pertama teguran secara umum melalui rapat, yang kedua secara personal ya Pak ya, tetapi dengan cara yang nyaman agar tidak mengganggu kinerja yang bersangkutan ya Pak. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menurut Anda paling efektif? Dalam pengambilan masalah dilema etika ini, keputusan ini memang sering dirapatkan di dalam rapat agar apa yang terjadi pelanggaran di sekolah itu tidak berdampak ke Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kita dirapatkan di forum, jika kita mempertimbangkan pertimbangan dari kepala sekolah yang lain maupun dari atasan, sehingga dalam pengambilan keputusan ini juga tepat sasaran juga dapat menyelesaikan masalah tersebut. Oke, terima kasih. Jadi pengambilan keputusan itu dirapatkan terlebih dahulu ya Pak ya, dengan rekan sejawat ataupun dengan kepala sekolah yang senior atau dengan pimpinan lembaga ya Pak. Terus kemudian merujuk kepada keputusan yang tepat gitu ya Pak. Oke, lanjut Pak, pertanyaan kelima. Hal apa saja Pak selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut jenengan tantangannya apa? Memang tantangan ini tantangan dalam dilema etika, karena di SD itu gurunya sedikit, tentu apalagi semuanya adalah teman, semuanya juga memiliki hubungan yang baik, maka tantangan ini sangat besar, terutama rasa tidak enak, rasa kecewa itu sebagainya. Namun dalam menjalankan tugas, hal itu juga perlu dikerjakan dengan tidak menyinggung perasaan. Nah, bisa saya ulangi ya Pak ya. Jadi tantangannya guru SD itu sedikit, kemudian rasa kekeluargaan itu sudah mengakar lama ya Pak. Terus kemudian
kita mau menegakkan itu sesuai dengan peraturan tetapi dengan rasa kekeluargaan tadi Pak. Oke, lanjut Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah Pak Soleman memiliki sebuah jadwal atau sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu? Apakah langsung diselesaikan hari itu juga atau menunggu jadwal atau bagaimana bentuk prosedur jenengan dalam menjalankan itu? Terima kasih. Untuk menyelesaikan kasus-kasus itu biasanya saya laksanakan di forum rapat. Di forum rapat itu sebagai forum untuk silaturahmi juga untuk semua guru, sehingga apa yang menjadi kendala beliau ketika ada dilema melanggar dilema etika rasa itu, sehingga kita juga tahu kekurangan dan bisa membantu untuk tidak terjadi kembali. Saya kira seperti itu, sehingga dilema etika meskipun di sini ini jarang sekali terjadi, mungkin juga kasus yang masuk terlambat, namun alhamdulillah sudah semakin lama semakin baik. Jadi pada intinya dengan menyelesaikan masalah itu terjadwal ketika ada rapat begitu ya Pak? Iya. Pertanyaan nomor 7 Pak. Ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Soleman dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang mempermudah ini memang rasa kekeluargaan kita ini sangat besar, sehingga ketika kita berusaha untuk menegakkan hal-hal atau aturan ini menjadi tidak ada kendala, tidak ada kendala, karena ketika kita laksanakan ini yang bersangkutan langsung bisa menjalankan dengan baik, sehingga tidak ada kendala-kendala tentang hal itu, apalagi sistem kekeluargaan sudah berjalan dengan baik. Jadi dengan ketika ada pertanyaan tadi, faktor apa yang selalu mempermudah menurut jenengan kekeluargaan itu yang paling mudah ya Pak ya, untuk menegakkan sebuah kesalahan itu sehingga menjadi sebuah kelebihan atau nilai kebajikannya muncul begitu. Selain itu juga ada contoh yang baik dari para senior sehingga mudah untuk diikuti yang lain. Oh, berarti ini istilahnya idola ya Pak ya, contoh atau idola senior. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang Pak Soleman petik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Dalam pengambilan keputusan ini memang faktor kekeluargaan sangat penting. Ketika keluarga ini ada hal yang negatif satu, itu akan mudah diatasi. Tapi kalau banyak yang negatifnya, juga akan menjadi kendala yang sulit sekali untuk diatasi. Jadi faktor kekeluargaan ini yang bernilai positif ini istilahnya dimanfaatkan terus ya Pak ya, jangan sampai ada yang negatif. Artinya kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal satu atau dua orang guru atau karyawan, nanti bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu nih Pak ini. Sehingga kalau faktor kekeluargaan itu bisa berjalan dengan baik, saya kira kasus-kasus dilema etika ini tidak akan pernah terjadi. Kecil sekali terjadi karena orang sudah bekerja, sudah tahu apa yang menjadi tugas-tugasnya masing-masing, sehingga tidak perlu ada pelanggaran tidak mungkin terjadi atau kecil sekali terjadi karena ada rasa pekewo dari yang bersangkutan, dan juga tidak akan melanggar karena adanya nanti dalam rapat akan disinggung. Satu lagi Pak, dari selama Pak Soleman di sini, apakah pernah ada menemui kasus kecil lah Pak, contoh kasus kecil yang bisa jenengan selesaikan di tempat? Menurut jenengan ini kasus dilema etika tapi bisa diselesaikan di tempat, tidak harus menunggu waktu rapat. Kalau hal-hal semacam itu memang pernah terjadi, yaitu mungkin berangkat tidak tepat, tapi ketika saya hubungi, saya tanya kendala-kendalanya apa,
nyambung, sudah bisa menjalankan apa yang kita harapkan agar tidak melanggar etika yang ada di sekolah. Ya, jadi pernah terjadi kemudian dengan diselesaikan tanpa terjebak nih Pak gitu Pak. Secara lewat langsung atau komunikasi lewat HP Pak? Lewat Lewat HP. Jadi diselesaikan langsung lewat HP ketika ada Bapak Ibu guru yang kurang tertib, terutama terlambat datang begitu Pak gitu. Ya. Saya kira cukup Pak Sulaiman untuk wawancara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sudah mengganggu waktu Pak Sulaiman. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 mengucapkan terima kasih yang